Saya dulu, nanti selanjutnya sama Pak Rahman. Itu ya. Itu. Jadi untuk teknis ujinya nanti karena kita ini ada 2 penguji, maka saya akan menguji terkait tentang kompetensi keislamannya dan juga pedagogiknya. Nanti untuk profesional nanti Pak Rahman Afandi. Gitu ya Pak Rahman Afandi? Oke, siap. Ya, jadi saya nanti khusus keislaman pedagogik. Pak Rahman Afandi nanti khusus profesional. Jadi keprodian Anda nanti sama Pak Rahman. Dan saya nggak akan lama-lama gitu, karena ini ada 2 penguji juga. Untuk itu sesuai yang di absen, tolong kosmanya itu sudah saya share itu ya tadi ya. Ya. Sudah saya share ya. Untuk Kan hari ini mau diuji gitu. Jadi nanti yang manggil itu mahasiswa saja. Ya saya fokus uji sama Pak Rahman. Paham? hari ini nih. Ya hari ini 5. Yang itu di grup itu loh. Nanti diundang. Oke. Coba Mbak Siti, Maliha, coba bagian undang-undang ini. Ya kalau sudah selesai, ya 5. Ya. Gitu. Naji, Ya, Ajiha Pak. Oke. Untuk absen pertama nanti yang masih itu Bapak Fatur Rahman, yang kedua Bapak Imam Takin, yang ketiga Ibu Nurul Malfiro, yang keempat Ibu Nur Ainia, yang kelima aku sendiri. Sudah siap Bapak ini. Sudah hadir semua. Ini tolong dikondisikan. Jangan ada yang double-double. Ini dari Bapak Fatur. Deh. Pak Fatur. Kalem hadir. Headsetnya itu. Headsetnya Pak. Ya. Kan Bapak, ini nanti kita teknisnya bagaimana Bapak? Kita langsung Ya, satu-satu gantian. PTC dulu ngoten Bapak. Boten anu praktek dulu atau langsung Ya, nanti evaluasi. langsung saya dulu ya. Ngoten. Gitu. Itu pedagogiknya. Punten Bapak, berarti ini yang udah hari ini mau praktek kunci, saya kira kebetulan besok kayaknya. Kuncinya nih Pak. Itu coba bunyinya itu gimana itu? Pak Imam, Pak Imam. Coba tolonglah itu jangan ini ya. Apa namanya? Jangan ada suara-suara. Fokus ya. Ya. Fatur Rahman sudah siap? Insya Allah Pak. Pak ini kameranya mohon maaf ini kok ada mistake. Maaf Bapak. Tolong kondisikan itu Mbak. Untuk yang ujian hari besok sekarang ikut atau tidak ya Pak? Ya ikut tetap, boleh, nggak apa-apa. Malah jadi tahu, nggak apa salah. Ikut wajib hadir dong. Gimana sih? Pokoknya harus hadir semuanya. Itu. Paham? Berarti ini kita share di grup sebentar Pak. Ya. Oke, Pak ini ya. Fatur Rahman ya. Iya Pak. Siap. Nomor 1. Bentar, Pak. Teknik Anda adalah tentang kompetensi keilmuan Islam nih ya. Bedanya Al-Quran dan hadis itu apa? Bedanya Al-Quran Al-Hadis itu, kalau Al-Quran itu berdasarkan wahyu Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril, berbahasa Arab, yang membacanya itu ibadah. Sedangkan hadis itu segala tindak laku Nabi Muhammad berupa af'al, af'al dan takrir yang membacanya itu tidak terhitung ibadah, hanya sekedar ilmu pengetahuan saja. Kapan wahyu turunnya Al-Quran? Ayat pertama apa-apa suratnya itu? Surat apa?
Dan terakhir juga surat apa? Oke. Al-Quran turun pada bulan Ramadan, 17 bulan Ramadan. Ya. Ayat yang surat yang pertama turun adalah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, sedangkan ayat yang terakhir adalah secara rojahnya adalah surat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ya, coba tuliskan. Ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Coba tuliskan. Iya, oke. Jadi diketik di sini atau di mana, Pak? Langsung tulis cepetan. Oke. Kertas nanti tumbuhkan ke saya. Oke. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islama Ya, dinan. langsung tunjukkan. Sebentar Pak, ini kamera saya kok ada kesalahan ini Pak. Saya tak pinjam kameranya Pak Imam, bisa? Di Itu kelihatan kok, tunjukkan. oh ini, oh iya. Kalau udah di foto aja kirim di grup. Oke guys, oke saya foto ya. Ya, oke. Saya lanjutkan lagi pertanyaan saya. Ya. Sekarang Ya. hafalkan surat-surat pendek saja ya. Ya. Coba. Yang saya inginkan coba surat At-Takasur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, la tarawunnal jahim, thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin, thumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Nah, Shadaqallahul azim. sekarang saya tolong dilanjutkan ya. Ya. Al-Ghosiyah coba. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar Pak, ini Masa calon guru profesional loh, harus sebentar-sebentar. Ayo. Kan guru profesional nanti gelarnya loh kalau lulus tapi. Oh, harus Yes. ngimami itu. agak hilang sedikit Pak. Masa ngimami al-ikhlas terus. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Aduh, gimana ini? Aduh, payah. Aduh. Hilang Pak. Coba aduha udah. Aduha coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sadaqallahul azim. Gitu loh, siap gerak loh, Oke Pak. Guru madrasah ini masalahnya. Oke ya kan? deh, ya oke. Guru madrasah, ingat itu ya. Ya, ada masalah sih Guru sedikit. madrasah. Itu dong. Oke, lanjut. Ye. Nah, sekarang coba ayat atau hadis yang ada hubungannya dengan pendidikan, coba. Baik, berkaitan dengan ilmu Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang ilmu. Man arada dunya fa'alihi bil ilmi wa man arada al akhir fa'alihi bil ilmi wa man arada ma fa'alihi bil ilmi. Seperti itu. Jadi kalau kita ingin beruntung dunia akhirat, semuanya harus dengan ilmu. Seperti itu. Nanti cari lagi ya yang Al-Quran juga ya semuanya ya. Oke. Dipersiapkan. Yeah. Sekarang bedanya akidah dan akhlak itu apa? Kalau akidah itu cenderung kepada pertalian ikatan yang mana harus kita pegang untuk sebagai pedoman, sedangkan akhlaknya adalah sebagai akibat dari akidah tersebut sehingga memunculkan akhlak yang baik berdasarkan akidah tersebut. Begitulah kira-kira.
Nah, nanti Anda harus belajar tentang teologi Islam ya, ilmu kalam itu loh. Oke. Teologi. Oke, itu dibaca ya. Ya. Waktu kuliah itu dibaca lagi. Kalau bisa tuh beli bukunya. Ya. Oke. Ya, siap. Nah, sekarang bedanya fikih dan usul fikih itu Oke, apa? waduh nih. Kalau fikih itu kita untuk menarik hukum-hukum syariat tentang ibadah yang ada ahkamul khamsah itu, sedangkan usul fikih itu suatu metode untuk menarik hukum-hukum yang ke ahkamul khamsah itu. Ya, menarik. Jadi metode untuk memunculkan hukum-hukum itu. Seperti apa ya? Ya kaidah fikih itu. Belajar lagi ya. Ya, oke. Itu loh yang siap gerak itu. Makanya dinyalain itu videonya ya. Ini ujian kok. Ini mati, Pak. Maaf, Pak. Videonya dinyalain gimana sih? Mati. Oke, lanjut. Ya. Coba ceritakan sejarah kebudayaan Islam atau Islam masuk ke Indonesia saja udah. Silakan. Baik. Jadi Islam masuk ke Indonesia itu ada beberapa teori. Ada teori Persia, Makkah, ya, ada teori itu Cina, Persia dan seterusnya. Nah, Islam masuk Indonesia itu ada beberapa tahap. Ada yang mengatakan abad ke-7, 13, 11. Sebagaimana teori Makkah itu abad ke-7 yang mana dibawa oleh para pedagang dari Gujarat, ya, ada juga dari teori Tujuh Kufai yang dari bawa dari Cina itu, yang mana ingin menaklukkan ada kerajaan Holeng di Jepara itu, Ratu Sima itu. Kemudian perkembangannya pada tahun 1400-an sampai 1500-an dibawa oleh para wali songo dan akhirnya berkembang di Indonesia. Ada teori dari utara dan selatan. Belajar lagi ya, Mas. Okay. Sekarang unsur-unsur pendidikan meliputi apa saja? Unsur-unsur pendidikan itu meliputi pengetahuan, terus metode, ya itu biasa. Ya seperti itu lah. Mas. Oke. Coba jelaskan teori belajar dan pembelajaran coba. Belajar ada dua teori, yaitu menurut behavioristik dan kognitif. Ya, kalau behavioristik itu kita lebih cenderung kepada dari menarik stimulus, dan kognitif lebih cenderung kepada prosesnya. Anda harusnya jawabannya itu Anda harus bisa harus belajar tentang dasar-dasar ilmu pendidikan itu, buku itu Anda harus punya ya. Ya, benar. Punya Wiji Suwarno itu. Oh itu ya. Itu ya, baik guru profesional. Siapa? Iya, di situ tuh banyak gitu ya. Teori-teori terkait tentang belajar, pendidikan, gitu ya, masuknya gitu. Wah, selanjutnya aliran-aliran pendidikan itu kan ada empirisme, nativisme, naturalisme, ada konvergensi, ya, ada progresifisme, esensialisme, parallelisme, konstruktivisme itu. Coba satu saja coba. Empirisme itu aliran yang berpendapat seperti apa coba? Empiris itu ya yang berpendapat secara empiris, yaitu menurut logika, ya. Jadi bisa dengan penelitian-penelitian, hipotesa, observasi dan sebagainya. Ngarang kamu ya? Ya betul. Banyak. Aduh mas, belajar lagi ya. Oke, siap. Empirisme itu tokohnya siapa? Waduh, lupa Pak. Oh, makanya kalau nggak tahu tokohnya, John Locke gitu loh. Oh, John Locke ya. Tahun berapa coba? John Locke 1632 sampai 1704. Oke, 1304 aja.
Ya, teorinya yang kita kenal dengan namanya teori apa saja? Tabula rasa, Y. ya, Oke, Pak. empirisme. Jadi faktornya itu adalah dari apa? Empirisme berarti. Oh iya. Nggih, Pak. Empiris, faktor apa? Tabula rasa itu seperti apa? Kertas putih. Putih. Yang bersih. Kertas putih itu akan mempunyai corak tulisan digores oleh orang. Karena apa? Oleh siapa? Lingkungannya. Misalkan oleh faktor keluarga, orang tua. Itu ini, aduh, ayah ini ya, nggak bisa. Iya, ini paling tidak 3 lah ya, empirisme, nativisme, konvergensi. Nativisme karena faktor keturunan, empirisme karena faktor Lingkungan, iya betul. Itu konvergensi karena. Aduh, ini teman-teman kayaknya banyak ini ya. Kalau lihat dari wajahnya ini kayaknya nggak ada yang ceria. Ini kelihatan sekali. Baru akreditasi, Pak. Belum persiapan ini. Baru akreditasi semuanya ini. Oke. Saya lanjut aja deh. Kurikulum. Apa itu kurikulum? Mas. Y. Kurikulum itu artinya apa? Kurikulum artinya apa, Mas? Kurikulum itu rangkaian perencanaan pembelajaran untuk suatu proses pendidikan ke suatu tertentu. Kurikulum itu suatu dokumen atau rencana mengenai kualitas atau mutu pendidikan yang harus dikuasai oleh peserta didik melalui strategi atau pengalaman belajar. Itu bisa dikatakan kurikulum. Oh, jadi itu. Y. Nah, ini kalau banyak pertanyaan kayak gini nggak bisa, skornya dari mana saya ngasih skor kamu? Hah? Syafaat ya, Pak. Iya, syafaat aja. Oh, jangan jelas syafaat, boy. Gitu. Iya. Gitu. Coba, ada nggak? Ya, bahasa Inggrisnya coba baca bahasa Inggris. Buka di Google. Yang penting saya bisa dengerin. Oke, saya buka bahasa Inggris ya. Google. Teks, Pak ya. Teks. Iya, baca aja. Saya pengen denger bahasa Inggrismu. Oke. Text storytelling. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Once upon a time. Sudah bisa dengar, Pak ya? Oh, bisa. Ini once upon a time a man and his wife had the good fortune to have a goose which laid a golden egg every day. Lucky to they were, they soon began to think they were not getting rich fast enough. They imagined that I say enough. You know what the meaning enough? enough, cukup. Okay, good. Yeah. Let's be continue. They imagined that if the bird must be able to lay golden eggs, its insides must be made of gold. And they thought that if they could get all the precious metal at once, they would get might rich very soon. So the man and his wife decided to kill the bird. However, upon cutting the goose open, they were shocked to find that its inner were like that of any other goose. Okay, I think enough. Okay, enough. Where do you come from? I come from Valeri Kendal. Where do you come from? Come from Valeri Kendal. Kendal. Yes. Okay. You have funny? Funny? Enjoy? Yes. Enjoy Yes. our study Yeah. today?
God willing, inshallah, funny. Please, about your profile. Okay, curriculum vitae. Please explain. Okay, I want to explain my curriculum vitae. My name is Fatur Rahman. I come from Kendal, Baleri, and my hobby reading book. And my family, I have 15 brothers and sister. Wow. 15. Yeah. Guru bahasa And Inggris, step Pak. sister and stepmother too. I have a mother and 2 stepmothers. Okay, good. I sing enough? Enough too. Yes. All right. Okay. And then, your question. You ready? Already? Let's be to continue. Go to question. Okay. Yes. Yes, I ready. You know what the meaning pendidik dan peserta didik, teacher and student. Okay. Please you explain. Now. Now ya, pendidik. Ya, pendidik is teachers and peserta didik students. Pendidik who teach a student and student who study with teacher. Maybe. Okay. Okay, good. Anything else? Yes. Anything question else? Yes. I think enough. Enough? Just Enough. enough? Yes, enough. I want 2 more. Any more? Yes. Tomorrow. Tomorrow. Yes, I tomorrow. want to today. Okay. At the moment. Yes, tomorrow. Tomorrow. I think enough. Oke. Saya Oke, terima. saya kira itu dulu. Terima kasih, Saudara Fatur Rahman. Kita lanjutkan. Siapa lagi, Mbak Siti? Oke, thank you. Oke, thank you. Untuk Good peserta luck. yang kedua, Bapak Imam Mutakin. Sampun siap Bapak Imam Mutakin ya? Pak, saya lebih suka bahasa Inggris, Pak. Oh ya, boleh. Nanti bisa conversation with me. Oke? Oke. Nek kula basa Jawa mawon, Pak. Saya tuh aslinya ngajar bahasa Inggris, Pak, tidak ini. Oh gitu, ya beneran, pantesan gitu ya, nyambung gitu ya. Oke, makasih Assalamualaikum, ya. Pak. Ya, silakan Pak Imam ya. Iya, Pak. Kamu takin. Pertanyaannya sama kayak tadi. Udah, tinggal dijawab aja semuanya. Kalau tadi Apa, Pak, ingat ya? berarti tahu. Jadi saya nggak ulang-ulang pertanyaannya. Lupa, Pak ya. Jadi Ini yang lainnya jangan lupa jadi ya. kami pendidikan ini, Pak ya. Kebetulan saya ambil model pendidikan Discovery Learning, yaitu pendidikan yang Kalau itu ada yang double itu. Matiin. Yang lainnya tolong dimatiin. Bapak Fatul. Pak Tefon. sorry. Maaf, saya nggak pakai itu. Matian dulu mic-nya. Oh ya, oke. Ya. Asal mula masuk Islam ke Indonesia itu dibawa oleh pedagang dari Gujarat, kemudian masuk ke Indonesia lewat berbagai macam cara, diantaranya ada perkawinan, ada pendidikan, ada perdagangan, ada tasawuf dan lain-lain. Itu cara-cara masuknya Islam ke Indonesia. Gitu, Pak. Kemudian Al-Quran itu tadi yang diturunkan ayat pertama, surat pertama kali yaitu surat Al-Alaq 1-5 pada tanggal 17 Ramadan, tepatnya di Gua Hira. Pada waktu itu usia kanjeng Nabi sekitar 40-an tahun. Kemudian dan ayat yang terakhir yaitu Al-Maidah, Al-Yawma
akmaltu lakum dinakum wa atmamtu lakum mul Islam madina. Nah, terus ya. kemudian pendekatan pembelajaran ini ada yang melalui pendekatan saintifik 5M, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi dan mengomunikasikan. Adapun ranah kognitif yang dipakai sesuai dengan ranah kognitif Bloom, yaitu menggunakan kata kerja operasional. Ada C1 yaitu mengetahui, C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisa, C5 mengevaluasi, dan C6 mencipta. Kemudian apalagi ya tadi ya pertanyaannya ya. Kalau bahasa Inggris saya angkat tangan mawon Pak. Kulo basicnya saking pesantren, jadi utawi iki iku paling kulo nggih. Nah, iku Pak. Udah apa-apa kok pesantren. Aduh, gimana kamu? Nanti kalau ditanya malah angkat kaki sekalian Pak. Keton bat yang ngarep-ngarep nasa banget tok ya keton. Lengke Pak. Kumpul maulid di bulan maulid Pak. Kumpul bulan maulid Pak. Kemudian materi kami yaitu tentang sholat jamaah, yaitu sholat yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Yang pertama posisinya sebagai imam, yang kedua sebagai makmum. Imam di depan, makmum di belakang. Walaupun saya imam namanya, tapi ketika makmum harus rela di belakang, seperti itu. Kemudian dalam jamaah itu ada istilahnya makmum muwafiq, ada makmum masbuk. Makmum muwafiq yaitu makmum yang bisa berjamaah sejak takbiratul ihram, atau kalau dalam kitab klasik itu makmum muwafiq itu makmum yang cukup membaca Fatihah bareng imam ketika imam dalam posisi berdiri. Kalau makmum masbuk berarti sebaliknya, yaitu tidak cukup untuk membaca Fatihah dalam posisi imam berdiri. Ketika makmum masbuk itu nanti ketika dia masih dapat rukuk bareng imam, berarti dia dihitung rokaatnya. Kalau tidak mendapatkan rukuk bareng imam, berarti rokaatnya tidak dihitung. Berarti nanti setelah salam dia wajib untuk menambah jumlah rokaatnya. Kemudian dalam jamaah itu ketika imam lupa, itu makmum wajib mengingatkan si imam. Bagi makmum laki-laki, cara mengingatkannya dengan ucapan subhanallah, tidak boleh dengan Allahu Akbar karena imamnya kaget nanti Pak. Dengan ucapan subhanallah dengan diniati zikir. Kalau diniati mengingatkan saja, itu kalau menurut fikih Syafi'iyah itu tidak boleh. Minimal niat mengingatkan plus niat zikir. Kalau bagi makmum perempuan, itu cara mengingatkannya itu dengan menepukkan telapak tangan kanan ke punggung tangan kiri, seperti ini Pak. Ini prakteknya. Itu kalau makmum perempuan. Kemudian ke hukum sholat jamaah sendiri itu sunnah muakkad menurut Imam Syafi'i. Sholat jamaah itu hukumnya adalah sunnah muakkad, artinya sunnah yang dikuatkan, yang sering dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Walaupun nanti menurut Imam Ahmad itu fardu ain. Itu kalau untuk MTS ya cukup, yang penting sholat jamaah itu hukumnya sunnah muakkad. Bagi laki-laki sebaiknya dilakukan di masjid, bagi perempuan sunnahnya di rumah.
boleh perempuan jamaah di masjid menurut Imam Syafi'i, itu dengan syarat perempuan tadi boten tidak napa itu zatil hay'ah, artinya tidak punya tingkah yang mengundang laki-laki, bukan perempuan yang genit, katakanlah seperti itu. Kemudian boleh perempuan sholat jamaah di masjid ketika dia itu aman dari fitnah, artinya tidak menimbulkan fitnah baik bagi dirinya atau laki-laki lain. Kemudian yang ketiga, perempuan boleh jamaah di masjid itu kalau mendapat izin dari suaminya. Kalau tidak dapat izin berarti ya di rumah saja lebih utama. Barangkali untuk suaminya lebih anteng, lebih tenang. Apalagi kalau imamnya seperti saya, wah makmumnya cantik-cantik, saya salamnya ke kiri lama bisa Pak. Gitu. Ya. Makanya Cukup. Ya Pak. Cukup. Terima kasih. Saya langsung aja ya, pertanyaan yang dari saya nih. Ini jadinya kelamaan nanti. Udah Pak ya. Saya tanya nih. Coba dengarkan. Coba hafalkan. Al-A'la. Ulangi Pak. Mohon Hafalan apa? Al-A'la coba seperti apa? Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fa sawwa walladzi lupa saya kok takut Pak di sini. Masalahnya agak deg-degan juga Pak, dinilai itu sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fa sawwa walladzi aduh kok jadi deg-degan ini saya Pak. Adel biasa apal ini Mami Pak. Padahal kalau biasa kalau Betul. Aduh, ini guru profesional kok ya. Gimana ini gajinya negara Karena kalau- mahal kok ya. kalau itu kan makmum takut Pak itu Pak. Kalau surat itu biasanya takut makmumnya Pak. Jadi senang yang pendek-pendek Pak. Udah, coba selanjutnya ya. Saya langsung aja ya. Dari aja lah. Bikal halal nanti khalaqa fasawwa wal ladzi qaddara fahada wal ladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaan ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa yassiruka lil yusra fadhakkir bikal. Ya Pak. Udah cukup. Cukup. Sekarang tokoh aliran nativisme itu siapa? Aliran apa Pak? Tokoh aliran nativisme itu siapa? Waduh, siapa itu ya? Baca Pak. Tadi saya kelihatannya baca tapi agak lupa. Nanti Pak, coba Pak. Nanti-nantian ini waktunya dibatasi masalahnya. Ini ada penguji udah hadir ini yang kedua. Schopenhauer. Immanuel Kant. Tokoh aliran nativisme itu Schopenhauer ya. Orang Jerman gitu. Ya Pak. Itu. Grogi Pak. Coba aliran ini bunyinya apa? Pendapatnya apa? Perkembangan individu ditentukan oleh faktor apa? Tadi udah saya singgung Pak ya. Kalau sampai salah tak jidak nanti. Ditentukan oleh keterampilan atau kemampuan yang bersifat alamiah yang ada sejak lahir. Iya, betul, bawaan ya. Iya. Bawaan. Nah, berarti serius. Ya, Pak. Oke. Terus lanjutnya ini bertanya ya. Coba bahasa Inggrisnya angkat tangan ya. Oke, angkat kaki juga Pak. Oh ya Saya udah. taunya I love you. Udah, kurikulum itu apa? Tadi yang saya tanyain. Kurikulum itu apa? Kurikulum itu adalah kumpulan dari elemen-elemen pembelajaran, Pak. Belajar lagi ya. Kurikulum itu suatu dokumen atau rencana mengenai kualitas atau mutu pendidikan yang harus dikuasai oleh peserta didik melalui berbagai strategi atau pengalaman belajar. Itu namanya kurikulum. Itu. Oke, terima kasih. Lanjut Mbak Siti. Siapa lagi?
Ada Bu Nur Ainia. Iya, Pak. Ya. Imam belajar lagi, Mam. Assalamualaikum Bapak. Ya. Langsung dari mengikuti pertanyaan tadi nggih ya? Ya, langsung dari saya saja. Ini kelamaan tadi kita serahin malah jadinya ini nggak jelas. Oh, enggak, ini sudah saya catat. Sudah, pertanyaan dari saya saja. Nggak usah. Nah, ya, yang pertama, bedanya Al-Quran dan hadis itu apa? Ya, Al-Quran itu adalah suatu wahyu yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Namun pada awalnya hanya tidak berupa tulisan tetapi wahyu, yaitu ucapan. Kemudian setelah Abu Bakar As-Siddiq, maka dibuatlah dimushafkan, maka menjadi suatu mushaf yang namanya Al-Quran. Kemudian hadis yaitu suatu ucapan, perbuatan atau tingkah laku ahwalihi dari Nabi Muhammad SAW yang kita jadikan tuntunan kepada kita sebagai umat muslim semuanya. Oke, saya lanjutkan ya. Al-Quran itu terdiri dari berapa? Surat, ayat, juz, ruku, itu ya. Bedanya Al-Quran yang turun di Mekah di Madinah itu seperti apa? Silakan. Al-Quran terdiri dari 30 juz, kemudian terdiri dari dua, yaitu ada ayat Makkiyah dan ada ayat Madaniyah. Ayat Makkiyah yaitu ayat yang turun di saat Nabi Muhammad itu masih berada di Makkah. Lalu ayat Madaniyah yaitu ayat yang turun ketika Nabi Muhammad sudah berhijrah ke Madinah. Harusnya jawabannya itu ciri-cirinya juga apa itu Makkiyah, Madaniyah, berapa juz, berapa ruku, berapa ayat. Sudahlah, saya ganti lagi pertanyaan berikutnya ya. Ini dikejar oleh waktu ini masalahnya ya. Dan saya disiplin. Itu coba nanti surat ya terakhir turun itu namanya surat apa? Surah Al-Maidah ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ya. Nanti tolong ditulis ya semuanya aja ini ya. Semuanya aja. Itu kirim di grup yang tadi juga Pak Imam ya semuanya. Oke, kita lanjutkan. Hafalkan ini ya surat yang tadi Al-A'la. Sampai coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa alladzi qaddara fahada. Oh, hafal. Kalau jadi guru sunat gimana kamu? Belajar itu ya. Itu yang panjang itu. Yang kita hafal. Yang penting nanti dihafalkan lagi ya. Ya Allah. Aduh, saya ulang ya. Sekarang hafalan ayat atau hadis ya tentang pendidikan coba apa? Hadisnya talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Untuk ayat Al-Qur'an bisa mengambil dari surah Al-Alaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu adalah ayat perintah bahwa kita diperintahkan untuk mencari ilmu, diperintahkan untuk membaca, berarti di sini maknanya kita diperintahkan untuk mencari ilmu. Oke, bedanya akidah dan akhlak itu apa? Akidah yaitu suatu keyakinan, ya, keyakinan kita kepada Allah. Kemudian kalau akhlak itu merupakan suatu perilaku yang menunjukkan bahwa kita
memiliki keyakinan tersebut kepada Allah. Jadi lebih kepada perilakunya, perilaku yang ditimbulkan. Ya, coba ceritakan tentang sejarah kebudayaan Islam. Islam masuk ke Indonesia. Ya. Sejarah kebudayaan Islam masuk pertama kali ke Indonesia itu dibawa oleh pedagang Gujarat, yang mana saat itu pedagang tersebut itu mengirimkan barang-barang dan membawa keislaman ke Indonesia. Melalui perdagangan tersebut, bahwa banyak sekali ilmu yang mereka berikan kepada orang Indonesia, sehingga di Indonesia kita mengenal, yaitu disebarkan oleh Wali Songo. Sederhana itu kah? Iya. Oke, lanjutkan. Unsur-unsur pendidikan meliputi apa saja? Ada pendidik, ada peserta didik, kemudian ada kurikulumnya, kemudian ada materinya, terus ya itu. Ya. Dasar pendidikan itu apa? Dasar pendidikan maksudnya berapa, Pak? Dasar dan tujuan pendidikan itu apa? Oh, dasar dan tujuan pendidikan itu adalah merupakan pendidikan yang mampu mencerdaskan sudah cukup, dari situ sudah kelihatan, Anda nggak bisa jawab. Dasar pendidikan ya undang-undang dong, RI nomor 20 tahun 2003 misalnya gitu, tentang sistem pendidikan nasional, itu yang tercantum di dalam apa? Itu loh. Tujuan pendidikan nasional itu apa? Untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, dan sebagainya gitu. Itu ya, Anda kan yang mau mengembangkan pendidikan di lembaga Anda nantinya, kan begitu? Anda jadi guru profesional. Bahasa Inggrisnya bisa nggak? Insya Allah. Ya, oke. Please to explain about your profile. Yes. Thank you very much for my name is Nur Ainia. I am 37 years old. I'm a teacher. My duty every day. I'm teacher in MTS Riyadatul Thalabah, Regency Rembang. I'm from Rembang. Okay, thank you. I think enough. Yep, you are welcome. Oke, lanjut. Mbak Siti, siapa lagi? Nomor 4, Bu Nurul Maufiroh. Monggo Bu Nurul. Ya, Bapak. Nah, Bu Nurul siap? Assalamualaikum, Bapak. Ye. Ya. Nurul siapa namanya? Nurul Makfiroh ya? Iya, Bapak. Ya. Pertanyaan saya, ya, Al-Quran ya, itu diturunkan di mana wahyu pertama? Wahyu pertama diturunkan pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hiro, Makkah. Oke. Wahyu terakhir di mana? Yang terakhir yaitu surat Al-Maidah ayat 3. Bentar, Pak. Turun di Madinah. Bunyinya gimana?
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Shadaqallahul adzim. Dan nanti ditulis ya. Ya, Bapak. Kita Sudah saya lanjutkan. tulis, Bapak. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan pada pertanyaan berikutnya. Coba hafalkan bersamanya. Yuk, Al-A'la. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu hudaan ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu Sejarah Islam. ya'lamul jahra wa ma Sejarah yakhfa. Islam. Terus, Pak. Gimana? Wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'ati dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fashalla bal tu'thiruna al hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa alaihi wassalam. Shadaqallahul adzim. Oke. Bedanya akidah dan akhlak itu apa? Kalau akidah itu berkaitan dengan keyakinan, sedangkan akhlak itu perilaku, Bapak. Sejarah dan kebudayaan Islam ya. Tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Ceritakan. Pada sejarah yang diketahui masyarakat secara umum bahwasanya Islam dibawa masuk ke Indonesia, dibawa masuk oleh pedagang yang kala itu mencari rempah-rempah ya, pedagang Gujarat sekitar abad 7 Masehi. Tapi banyak bukti juga menunjukkan bahwasanya sebelum tahun itu sudah ada ulama-ulama yang berasal dari Timur Tengah yang ternyata sudah masuk ke Indonesia. Dan sejarah perkembangan Islam ini menyebar luas, dikembangkan oleh Wali Songo. Adapun kerajaan Islam yang pertama di Jawa, Kerajaan Demak. Ya. Oke. Bisa bahasa Inggris? Sedikit, Bapak. If you're smart or clever about to speak, yeah, please do conversation with me. What your Yes. profile? Okay, please to explain. No. I want to introduce myself. My name is Nurul Mafirah. I am a teacher at MTS Yajri Payaman. I am from Temanggung, but I live with my husband in Tegarrejo, Magelang. Okay. Do you have two husband? brother. Yes? Do you have husband? Yes, Bapak. Oh, okay, good. Only one. Oh, one. Okay, thank you very much. I think enough. Yes. Lanjut, Mbak Siti, siapa lagi? Untuk terakhir kelas sendiri, Bapak. Siapa? Siti Najihah Rifki, Bapak. Oh, Siti Najihah. Ya, Ibu Siti Najihah, saya sendiri, Bapak. ya, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian Al-Quran yaitu wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril yang dimulai dari surat ayat 1 sampai 5 dan membacanya termasuk ibadah. Untuk hadis yaitu perkataan, perbuatan dan ketetapan dari Nabi Muhammad sebagai landasan hukum Islam. Kemudian yang kedua, teori masuknya Islam masuk ke Indonesia abad ke-7 dan 8, terdapat perkampungan Islam di Selat Malaka
disebut dengan serang di Mekah, dibawa oleh pedagang mujarab. Kemudian ayat terakhir yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kemudian teori aliran pendidikan yang pertama adalah empiris, ini oleh John Locke, yaitu berdasarkan pengalaman. Yang kedua nativisme, yaitu Schopenhauer, ya. Kemudian berdasarkan dengan keturunan atau bawaan, berdasarkan keturunan atau bawaan. Yang ketiga adalah empiris. Kemudian yang keempat konvergensi, ini adalah kombinasi dari keduanya, yaitu nativisme dan empirisme oleh William. Kemudian hadis tentang thalabul ilmi, Bismillahirrahmanirrahim. Man salaka thariqan yaltamisu fihi sahalallahu bihi thariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu, maka menuju jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan untuk menuju surga. Al-Quran diturunkan tanggal 17 Ramadan di ayat terakhir, ayat pertama yaitu Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian unsur pendidikan yaitu pendidik serta didik, materi dan kurikulum. Apa malih Bapak? Cekap nggih Bapak. Ya terus lanjut kok. Oke, ada perbedaan surat Madaniyah dan surat Madaniyah atau ayat Al-Quran di Madinah. Kemudian ada Makkiyah atau ayat Al-Quran yang di Mekah. Kalau di Mekah Makki itu sebelum Hijriah, turunnya sebelum Hijrah, sebelum Nabi Hijrah. Untuk lafadznya biasanya menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian ya ayuhan nas. Kemudian yang kedua Madaniyah, yaitu setelah hijrah. Biasanya menggunakan kalimat awalnya ya ayyuhalladzina amanu. Inggris lagi. Itu Bapak Allah. Bahasa Inggrisnya. Okay, my name is Siti Najdiah Rifki. I am teacher at MTS Al Anwar Sarang, and I have one boy children, and I know studying with my friend from we refer anyway. Okay, I see now. Okay, yes. Thank you very much. Yes. Enak. Enak Bapak. Untuk tulisannya gimana Bapak? Dikirim belum nggih? Tulis saja dikirim ya. Iya. Oke, terima kasih. Dan itu tolong semuanya saja, itu seperti itu ditulis. Khususnya yang hari ini, gitu. Yang besok ya besok. Besok mulai jam 7 pagi ya. Siap Pak, siap. Monggo pengalaman apa nih? Saya cukupkan. Terima kasih. Pagi. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudara, calon pendidik profesional ya. Amin. Sebelum kita Amin. kita inventarisir dulu. Ini yang hari ini adalah 5 orang apa 6 orang hari ini? 5 Pak. Satu siapa tadi? Suaranya ngik-ngik. Urutan pertama siapa? Pak Fatur. Pak Fatur. Suaranya Urutan kedua? Pak Imam. Bapak Imam tadi. Ketiga? Saya Nur Ainiyah.
berapa? Nurul Maghfirah. Nurul Maghfirah. 5. Siti Najihah Rifki. Baik. Ini semua guru apa, madrasah atau Madrasah. madrasah semua ya? Madrasah. Yayasan. Ada yang ngajar di madrasahnya? Tidak. Tidak ada. MTS MI. Pak Fatur mana Pak Fatur? Siapa? Pak Fatur kurang Pak jelas. Fatur. Ada cahaya apa itu dari belakang? Dia ada jendela di belakang, Pak Pak. Fatur aslinya mana? Saya aslinya Kendal, Wuleri. Kendal, Waleri Kendal. Jih, Waleri. Ya, oke. Ngajar di? Di MTS NU 04 Mualimin, Wuleri. Oke, sudah berapa tahun? Sekitar 12 tahun. 12 years 12 ago. tahun. S1 alumni mana? S1, alhamdulillah. Alumni mana? Ya, dari Kediri. Diri, oke. Terus Pak Imam. Iya, Pak. Yakin, Saya. ya? Dari mana Pak Imam? Dari mana aslinya nih? Oh, dari Sukorejo Kendal. Oh, Tetangganya Kendal Pak Fatur, Pak. Kendal, oke. Ya. Ngajar di? Di Yayasan MTS Pamakai Jibril Mantugan Kendal. SMP. Ngajarnya SMP. MTS. Iya. S1 alumni mana Pak? Sekolah Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Kendal aja, Pak. Kendal. Kendal. Oke. Ngajarnya apa ngajarnya? Fikih, Pak. Oke, Pak. Oke. Oke. Bu Nur Ainia, Nggih. aslinya mana Bu? Saya asli dari Rembang, perbatasan dengan Jawa Timur, di Jawa Tengah, pucuk perbatasan dengan Jawa Timur. Nur Ainia, ya. Oke. Ngajar di? Di MTS Riyadatul Thalabah Sedan. S1-nya alumni mana? Stigma Tuban, Pak. Dulu saya berasal dari D2 dulu, Stain Kudus, kemudian lanjut ke Pare dulu, baru lanjut ikut program S1 Stigma. Nurul Maghfirah. Asli mana? Asli dari Temanggung tapi tinggalnya di Magelang, Pak. Kabupaten Magelang. Oke, ngajar di mana? Di MTS Yajri Payaman Secang Magelang. Nah. S1-nya alumni mana? Di Temanggung, Bapak. Manggung itu berarti apa? Temanggung. Perguruan tingginya apa namanya? Selain untuk Temanggung. Oh, Stein. Ini Snu. Oh, yes. Sekarang ngajar apa sekarang? Ngajar Itu ada perekamannya, gitu. Bukan bukan perekaman full teaching itu tadi siapa itu, ya. Ini yang direkam ini proses komprenya ini. Silakan yang minta ngerekam perwakilan juga boleh. Oh iya, Bapak. Pak Fatur. Iya. Pak Fatur merekam nggih. Pak Fat siapa? Ya, Pak, tadi sudah saya rekam mulai dari awal. Nur Ania siapa yang rekam gitu ya. Linknya dikirimkan dulu, diupload di link penilaian saya gitu ya. Nggih, enggak, Pak. Nah, silakan besok juga begitu. Karena kemarin itu pada yang lupa, jadi akhirnya asal link yang dimasukkan, teaching dimasukkan, ini dirubah itu tadi saya cek nilainya. Jadi ya, Pak Rahman besok aja sekalian nilainya total semuanya. Oke, ya. Silakan dilanjut. Saya lab dulu ya. Oke, ya. Pak Fat, Ya, niku sampun siap rekam nggih. Saya Ya, sekarang silakan. Ya, silakan. sekarang Lanjut sedang tadi, Mbak Nurul. ya. Ya, tadi sudah di Bapak Fuadi tadi sudah sempat. Lah ini tadi sempat saya putus dan ini sudah saya mulai lagi. Oh, nggih.
Ya, silakan Pak Nurul. Oh, Tadi iya. ada evaluasi nggak? Oh iya, nggih Bapak. Mengenai taksonomi Bloom, seperti yang kita ketahui ya, ini dicetuskan oleh Benjamin S. Bloom pada tahun 1956, di mana kalau levelnya C1 mengingat ini berupa pengetahuan faktual, kemudian C2-nya memahami, itu merupakan pengetahuan konseptual, C3-nya aplikasi ataupun menerapkan, ini merupakan pengetahuan prosedural. Adapun C4 analisis, C5 evaluasi, C6 mengkreasi ataupun mencipta. Ini sudah masuk pada tarapan metakognitif. Seperti itu Bapak. Oke. Ada evaluasi atau tambahan dari Mbak Nur? Tambahan, oke. Kita yaitu ada 3 ranah, yaitu ada ranah kognitif, ada ranah afektif, dan ada ranah psikomotorik. Kemudian dijabarkan menjadi beberapa, yaitu C1 mengingat, bersifat faktual, kemudian memahami bersifat konseptual atau kita kenal C2, kemudian menerapkan C3 itu bersifat prosedural, dan menganalisis C4 mengevaluasi kita menyebutnya C5, kemudian ada mencipta yang paling tinggi sekali itu ada C4, C5 dan C6. Kita mengatakannya sering kita mengatakannya itu adalah pengetahuan metakognitif. Nah, seiring kurikulum 13 ini kita dituntut itu banyak memberikan yaitu yang bersifat HOTS ya. Yang diperbanyak yaitu adalah pada level-level yang tinggi ya, high order. Ngoten mawon Bapak. Oke. Mas Imam, dengan selama menjadi guru, Jadi berapa tahun Anda menjadi guru, Pak Imam? sekitar 11-12 tahunan sekitar itu. Ya, itu dalam aplikasinya Anda sudah menerapkan belum? Sudah mengakomodir belum ketiga aspek itu di dalam mendesain pembelajaran, mulai dari materinya, kemudian alat ukurnya, itu ya ketiga ranah itu sudah terakomodir belum? Ya Sudah Pak, walaupun dalam prakteknya belum maksimal, tapi sudah dipraktekkan sebetulnya sejak lama Pak. Cuman pada kurikulum 13 itu lebih ditingkatkan lagi dalam peningkatan 3 ranah tadi, baik afektif, kognitif maupun psikomotorik. Dan ini sesuai dengan cetusan dari Ki Hajar Dewantara yang ada Cipto, Rasa, Karsa. Itu sebetulnya dari kita sendiri sudah menciptakan itu. Ki Hajar Dewantara itu juga menciptakan itu. Itu sama dengan afektif, kognitif dan psikomotorik, yaitu Cipto, Rasa dan Karsa tadi. Oke, jadi ngajar apa sekarang? Mapel apa? Fikih Pak. Fikih Pak. Fikih. Coba pilih salah satu topik fikih, misalkan tentang apa? Nyuwun sewu Pak. Materi nih. Materi sholat jamaah. Materi. Sholat jamaah. Sholat jamaah. Baik, coba tentang sholat jamaah, coba ditunjukkan yang mengakomodir aspek afektif yang seperti apa, yang mengakomodir aspek kognitif yang seperti apa, yang mengakomodir aspek psikomotorik yang seperti apa. Jadi kalau Ya, dalam bentuk ini alat ukurnya. Untuk penilaiannya ya Pak. Ya. Untuk dalam afektif kita menggunakan observasi biasanya. Jadi
kalau di kita itu, di sekolah kita itu ada sholat duha, ada sholat duhur secara berjamaah. Itu juga bisa dibuat untuk penilaian afektif. Bagaimana anak itu disiplinnya pelaksanaan dalam sholat duha, dalam sholat duhur tadi. Kemudian ketika pada aspek kognitifnya itu kita melalui penilaian baik itu penilaian lisan ataupun penilaian tulis ataupun penugasan. Kemudian untuk ranah psikomotoriknya kita belajar untuk kita menilai anak itu dalam berjamaah, dalam menjadi imam atau menjadi makmum, atau mempraktekkan bagaimana kalau softnya misalnya makmumnya 1 orang itu bagaimana, makmumnya 2 orang itu bagaimana, dan makmumnya 3 orang itu bagaimana, itu dipraktekkan dalam bab materi sholat jamaah gitu Pak. Baik, ya. Kalau saya lihat di RPP mahasiswa PPG termasuk Anda itu, saya lihat-lihat di dalam pembuatan RPP itu kan di situ kan ada apa namanya, ada model pembelajaran, ada pendekatan pembelajaran, ya mungkin ada strategi, ada metode, tapi kadang mengisinya kadang keliru, ada yang tidak diisi. Coba saya ingin tahu penjelasan Anda, tolong dijelaskan ya, kalau bisa perbedaannya apa itu antara model pembelajaran, pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran. Ya. Coba Pak Fathur. Diulangi Pak. Ada model pembelajaran, oh, iya. ya, ada pendekatan pembelajaran, ada strategi pembelajaran, ada metode pembelajaran. Oh iya Pak. Coba dijelaskan kalau model itu apa, pendekatan itu apa, itu bisa dicontohkan ya, contoh model, contoh pendekatan, contoh strategi, contoh metode. Oke, kalau model pembelajaran itu berupa bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal hingga akhir, yang disajikan secara khas. Jadi guru itu memiliki khas cara menyampaikan ke peserta didik. Sedangkan metode itu adalah prosedur, urutan, langkah-langkah, dan cara yang digunakan guru dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Dan strateginya itu adalah kita menggunakan strategi yang cocok sesuai kajiannya. Seperti itu ya, seperti misalnya ada PBL atau Discovery Learning sesuai dengan kebutuhan peserta didik tersebut. Begitulah kira-kira Pak. Kalau metode? Kalau metode tadi langkah-langkah itu Pak. Jadi langkah-langkah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Seperti misalnya jadi melalui ceramah, demo, diskusi, simulasi, atau di lab, atau mungkin ada semacam mujadalah atau debat, ada dan sebagainya lah, ada brainstorming dan simposium. Mungkin seperti itu ya. Oke, mungkin ada pendapat yang berbeda. Silakan Pak Imam. Jadi kalau pendekatan itu lebih pada proses pendidikan, apa istilahnya yang dilakukan oleh guru dan siswa selama pembelajaran tadi, itu adalah pendekatan atau proses yang dilakukan. Kemudian kalau metode itu langkah-langkah yang dikerjakan
selama pembelajaran tadi untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran yang apa itu istilahnya pembelajaran yang diinginkan oleh guru itu metode yaitu langkah pelajarannya gitu Pak. Oke, mungkin ada pendapat lain, silakan. Mbak Nur Ainia. Oke. Mungkin sekalian ada evaluasi kalau. Oke. Mungkin ada tambahan lagi Pak. Ada 3. Gimana? Ya silakan Pak Fatur dulu. Oke. Tadi kan ada teknik yaitu cara yang dilakukan seseorang. Nah ini ada mungkin taktik juga Pak. Selain ada teknik juga taktik. Ya taktik itu gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya mungkin individual. Jadi masing-masing guru itu punya karakter sendiri sehingga nanti bisa memunculkan motivasi siswa untuk mendengarkan atau memperhatikan apa yang telah disampaikannya. Jadi guru itu harus punya teknik dan taktik ya. Jadi untuk model pembelajaran adalah taktik untuk dengan strategi beda apa sama? Hampir sama Pak. Taktik dengan strategi beda apa sama? Hampir sama. Hampir sama tapi beda. Kalau strategi itu lebih rinci, tapi kalau taktik itu lebih privasi, lebih ke karakter pribadi individual itu. Jadi lebih terstruktur kalau strategi itu. Kalau taktik kan kita punya ini karakteristik macam-macam, ada ekspresionistis itu. Mungkin kita untuk merangsang motivasi ke peserta didik. Bisa jadi seperti itu. Ya, coba Bu Nur Ainia gimana? Terima kasih. Ada 3 tadi yang kita diskusikan ya Pak ya. Ada pendekatan pembelajaran, kemudian model pembelajaran, dan metode pembelajaran. Saya dari pendekatan dulu. Pendekatan pembelajaran itu adalah suatu prinsip. Prinsip dalam menentukan kegiatan pembelajaran. Kemudian dari prinsip itu kita ada prinsip dalam kita kurikulum 13 itu ada 5M ya. Ada mengamati, menanya, mencoba, mengolah, dan mengkomunikasikan sehingga mereka mampu mempresentasikan. Maka kalau dalam pendekatan pembelajaran ini dalam FP saya yaitu scientific, saya mengambilnya yaitu scientific dan yaitu dengan kurikulum 13. Kemudian ada model pembelajaran. Model pembelajaran ini itu adalah luas. Model yang kita gunakan dalam pembelajaran ada PBL, ada project based learning, ya ada discovery learning. Nah, dalam pembelajaran ini kalau kita menggunakan PBL maka kita itu menekankan pada proses pembelajaran, memberikan suatu permasalahan, menyelesaikan suatu permasalahan secara ilmiah. Nah, untuk untuk bisa melaksanakan PBL itu dengan baik, maka kita harus didukung yaitu adanya metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran apa yang paling bisa mendukung dalam model pembelajaran? Maka itu diambilnya adalah dari metode pembelajaran. Maka metode pembelajaran kalau PBL ya berarti diskusi, tanya jawab, karena bisa memunculkan suatu permasalahan. Itu dari saya, Pak. Oke. Bu Nurul Mahfirah, ada evaluasi? Mic-nya belum dinyalain. Mic-nya. Mic-nya belum nyala. Sinyal kelihatan. Nurul Mahfirah. Sinyalnya kayaknya sampai nyala Pak itu. Ya, mati. Oke, Mbak Siti Najihah dulu coba. Mungkin ada evaluasi. Oke, Bapak, terima kasih. Untuk model pembelajaran adalah sekolah perilaku pembelajaran dari awal sampai akhir. Jadi kalau ada namanya problem based ada pendekatan saintifik
pendekatan adalah konsep dasar yang mewadai, menginspirasi, menguatkan metode pembelajaran. Kalau dalam RPP Pulau ini menggunakan pendekatan saintifik 5M itu kan 5M itu. Kemudian untuk metode ini ada metode adalah prosedur urutan langkah-langkah. Iya, Bapak. Dan pembelajaran. Metode di sini ada strategi merupakan tanya jawab dan demonstrasi. Sudah, Bapak. Sudah nggih, Bapak? Ini siapa tadi? Suaranya siapa ini? Maaf, sampun Nurul Maghfirah Pak yang tadi hilang Nurul sinyalnya. Maghfirah, coba tadi suaranya belum masuk. Iya, Bapak. Ya. Sudah, Coba Pak. diulangi tadi ada evaluasi atau ada Sudah belum tambahan? nggih, Bapak Ibu? Ya, ya. Ada suaranya ya? Ada sesinya. Ada sesinya. Itu nyampainya ke telinga saya lama itu. sudah ngomong sudah berapa menit baru nyampe itu ya. Kayaknya hujan jadi jalannya pelan-pelan ya. Lelah, Pak. Ya. Baik, ini kita akan mengenal ada pendekatan TIPAK ya, TIPAK ada saintifik. Nah, Anda pernah mendengar ini PAIKEM nggak? PAIKEM. Sekarang sudah belum, Bapak? Pernah. Ya sudah, coba dulu. Sudah belum, Coba, Bapak? Cek sound. Sekarang sudah ada belum? Ya sudah, tapi itu Sampun enggak sesuai. Oh, nggih, Bapak. Ketika Anda coba ya, coba. Sampun nggih? Bisa dengar suara saya nggih? Ya, silakan. Ya. Sampun. Halo. Halo, Bu. Halo, sampun dereng, Bu. Sampun Bu Ana, Bu Nurul. Halo, Assalamualaikum. Iya, halo. Ya, halo. Belum loh, saya belum. Pernah, Bapak? Ya. Ya, monggo MPI. Tekson nggih, sampun nggih. Mas Nggih Bu, sampun mireng suarane jenengan. Mbak Maulida. Nggih. Oh ya, PAIKEM. PAIKEM itu merupakan pembelajaran aktif, kreatif dan menyenangkan. Ya, oke. Jadi nanti ketika Anda membuat ketika Anda membuat RPP Iya, itu Bapak. harus semua untuk semua ini harus Nggih. dicek lagi ya. Jadi pendekatan model yang digunakan model apa? Discovery learning atau inquiry learning atau Basic based learning atau project based learning ya dan sebagainya. Kemudian pendekatannya juga diisi ya, apa menggunakan pendekatan TIPAK atau saintifik atau apalah ya. Kemudian modelnya juga demikian, model itu ya, pendekatan, kemudian strategi ya, strateginya apa, strateginya misalkan dynamic lecturing ya misalkan ya.
strategi itu, di dalam strategi itu penggunaan beberapa metode. Kalau satu poin, ya misalkan metode ceramah, metode tanya jawab, metode drill misalkan, metode demonstrasi. Kuantum. Bisa nggak kita mengajar itu hanya satu metode? Kayaknya susah kan ya? Iya, susah Pak. Mengajar hanya menggunakan satu metode, hanya Monoton Pak. menggunakan metode tanya jawab saja, ramah saja ya, atau demonstrasi saja kan jadi susah. Menggunakan penggabungan dari beberapa metode yang sesuai dengan karakter. Nah, itu yang dinamakan strategi. Misalkan strategi dynamic lecturing, ya, ceramah aktif. Ya. Jadi bukan hanya ceramah, tetapi ceramah aktif. Nah, ceramah aktif itu bisa dikombin dengan metode tanya jawab, diskusi, ya diskusi kecil, kemudian metode demonstrasi, metode drill dan seterusnya. Yang itu membuat metode utama, ya, yang membuat metode utama yaitu metode utama itu menjadi efektif dan efisien, ya, tepat guna, ya, guna. Karena apa namanya? Ceramah yang diselingi dengan berbagai macam metode itu relatif tidak menjenuhkan, ya, tentu di samping konsentrasi peserta didik juga lebih terkontrol, ya. Ya, baik, untuk selanjutnya teori-teori pembelajaran. Oke ya, teori-teori pembelajaran. Teori-teori pembelajaran itu ada teori klasik, ada teori modern. Ya. Ada teori klasik, ada teori modern. Teori klasik itu teori belajar, ya, seperti teori dari ini stimulus respon. Itu termasuk teori klasik karena itu ditemukan sudah berapa puluh tahun yang lalu, ya, bahkan sebelum Indonesia merdeka, ya, itu kan dianggap klasik. Tapi ada teori-teori modern yang kemudian dikembangkan, ya. Ada teori kognitif, ada teori konstruktivistik, ya, dan yang lain. Nah, coba saya ingin penjelasan bedanya teori kognitif dengan teori konstruktivistik itu seperti apa? Coba tolong tadi sampai mana tadi? Ya, dari atas Pak Fatur. Oke. Teori kognitivisme dulu Pak G. Oke. Ya. Jadi perbedaan antara teori belajar kognitivisme dan behavioris itu adalah kalau teori belajar kognitivisme itu merupakan bentuk teori yang disebut kognitif atau mungkin persepsual. Di dalam model ini tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan-tujuannya. Nah, sedangkan yang behavioristik itu adalah menarik stimulus dulu, dan di kognitivisme itu lebih cenderung ke dalam proses, sedangkan si behavioris itu adalah menarik stimulus dulu baru untuk merangsang kepada serah diri, ya, seperti itu. Yang tadi apa tadi ya? Yaitu tadi adalah kognitif dan konstruktivistik. Konstruktivistik. Kalau konstruktivisme adalah teori yang mengedepankan proses aktif konstruktif yang terjadi di lingkungan luar kelas. Jadi murid dapat memperoleh pengalaman melalui eksperimen yang dilakukannya sendiri, dan guru mengajak anak untuk kreatif dan mengkonstruksi sendiri dan membuktikannya sendiri. Jadi semacam ada hipotesa, observasi, dan metode-metode ilmiah itulah. Nah, teori ini tokohnya adalah seperti Lev Vygotsky tahun 1896 itu, ya. Kelebihannya adalah guru sebagai pembimbing itu sesuai kurikulum adalah fokus proses. Jadi fokusnya di proses, melatih siswa untuk berpikir kreatif dan kritis, untuk menarik siswa ke dalam kemandirian. Jadi mandiri mencari ilmu sendiri. Seperti itulah. Oke, sekarang coba bagaimana mengaplikasikan teori belajar kognitif dan konstruktivistik
di di tempat Anda ngajar ya, di MI atau di MTS, dengan mapel yang Anda ampu ya, itu seperti apa coba? Pak Imam. Jadi Pak Imam tadi udah ya? teori kognitif. Tadi yang jawab tadi siapa? Pak Fatur. Pak Fatur, sekarang Pak Imam. Iya. Oh Pak Imam udah. Jadi Ini kalau tanya Bu Nur Ainia. Bu Nur Ainia. Maaf. Pripun saya? Ya. Oke. Implementasi dua teori ini atau salah satu teori ini Pak? Salah satu boleh, salah satu. Oh, salah satu. Nggih. Karena latar belakang sekolahan kami adalah berada di wilayah desa ya Bapak ya. Di wilayah desa yang masih teknologinya ya sudah ada tetapi belum sampai dengan maksimal gitu ya. Jadi implementasinya untuk mengenai salah satu saya ambil yaitu teori konstruktivisme, pembentukan pengetahuan terjadi karena pengalaman. Itu kita sebagai guru harus bisa pandai-pandainya kita memberikan permasalahan yang ada di dalam permasalahan wilayah itu sendiri untuk bisa mereka selesaikan. Jadi contohnya seperti ini yang saya rasakan, yang saya rasakan di saya, yaitu mengenai materi muamalah. Yang dulu mungkin banyak orang yang ketika sebelum adanya teknologi, banyak orang yang melihat pengetahuan tentang muamalah itu hanya sebagai jual beli. Yang jual beli tersebut itu kita membeli suatu barang, pergi ke pasar lalu mendapatkan barang tersebut gitu secara langsung. Tetapi di zaman sekarang kan sudah berbeda ya Pak ya. Kita banyak sekali jual beli kita laksanakan yaitu dengan cara online misalnya, melalui aplikasi misalnya. Maka kita sebagai guru bisa mengarahkan mereka untuk membawa mereka bagaimana mereka itu bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Misalnya ketika jual beli online tersebut itu tidak dicantumkan kualitas barang, bagaimana ini nanti mereka harus bisa menyelesaikannya. Nah, itu juga terpengaruh juga yaitu dengan teknologi. Kenapa? Bisa seperti bisa menyelesaikan kalau kita itu memberikan contoh. Nah, contoh itu kita masukkan yaitu ke dalam video misalnya. Kalau sekolahan tidak mendukung sarana wifi atau apa, maka itu sulit untuk bisa tercapai gitu. Tetapi didukung dengan adanya sekarang teknologi yang ada, maka insya Allah kita bisa itu untuk terlaksanakan. Maka dukungan itu pasti ada, fasilitas itu pasti harus ada gitu, dan mempengaruhi sekali dalam pola pikir mereka. Oke, sekarang gantian Nurul Mahfiroh. Coba dijelaskan tentang teori belajar behavioristik ya, behavioristik dan juga aplikasinya ya di lapangan, disesuaikan dengan mapel Anda dan di mana Anda mengajar ya, di MTS apa namanya yang nanti dituangkan dalam bentuk desain pembelajarannya. Silakan Pak Nurul Mahfiroh. Ya, ini Bu Nurul kita harus sabar ya. Harus tunggu suaranya nyampe. Masih di bawah angin.
Siti Najihah dulu coba. Oke. Jadi teori behavioristik yakni perubahan tingkah laku yang merupakan adanya stimulus dan respon. Ya. Stimulus dan respon. Jadi seorang dianggap belajar apabila sudah mampu menunjukkan perubahan sikap dan tingkah laku yang disebabkan karena adanya stimulus yang diberikan oleh pendidik. Ya, jadi karena behavioristik ini termasuk klasik, jadi dalam pembelajaran sendiri itu harus ada kemudian untuk penerapannya sendiri, implikasinya, implementasinya dalam pembelajaran behavioristik. Jadi harus ada stimulus, misalnya masuk kelas itu sepi. Bu Najihah, mikrofonnya aktif. Oh iya, iya. Kepencet. Ya, tak ulang lagi ya Bapak ya. Iya Bapak. Dengan tingkah laku yang terjadi karena adanya stimulus atau respon. Behavioristik ada beberapa hukum, yakni ada hukum latihan, the law of exercise, hukum akibat, the law of effect, ada hukum kesiapan, dan ada itu ya untuk masalah beberapa teori tentang behavioristik terkait dengan pembelajaran yang ada. Jadi untuk teori behavioristik ini memiliki kelemahan, ya. Karena kenapa ini? Ya. Terima kasih. Ya, Bapak. Teori behavioristik merupakan teori yang dianut oleh Berliner ya. Baru nyampe kan? Ya, tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Bisa dengar suara saya gitu Bapak? Ya bisa. Iya. Mbak Najihah sabar ya. Iya. Ya. Terus. Oh iya. Sebentar Bapak, saya nyari sini. Sudah dengar sakit dengar suara saya? Sudah. Aduh. Halo Bapak. Nggih, Bu. Ampun, saged. Ayo Bu Najihah, dilanjutkan. Kalau ditunggu tidak datang. Teori behavioristik dalam kegiatan belajar yang pertama itu karena ada stimulasi dan respon, maka pemberian ulangan itu juga penting dalam proses pembelajaran, sehingga ketika ada biasanya itu di sini untuk melatih siswa dalam memahami hubungan antara pertanyaan dan jawaban dan solusinya. Kemudian yang kedua, dalam pembelajaran ini perlu ada pengulangan materi, karena dalam behavioristik ini membutuhkan adanya pembiasaan. Kemudian jadi untuk memotivasi peserta didik perlu ada stimulasi, misalnya nanti kalau dapat nilai 100 nanti dikasih bonus, dikasih misalnya pulpen atau apa, untuk menambah motivasi siswa. Kemudian hukuman itu juga sama, jadi nanti kalau misalnya mengerjakan PR diberi sanksi untuk membersihkan atau mengambil sampah, seperti itu. Jadi di sini ada reward and punishment sangat berperan dalam behavioristik. Terima kasih. Oke. Saya pikir cukup ya. Iya.
Ya, ini maksudnya nanti kalau mau tambah besok ditambah ya. Ini karena cuacanya juga lagi hujan lebat, ini nggak jelas suaranya di rumah saya. Di sini panas sekali, Pak. Sore ini kita cukupkan sampai di sini. Kita ketemu lagi besok. Semua baik yang sudah maupun yang belum tetap standby mengikuti secara virtual ya. Bukan berarti yang sudah sore ini terus besok off, enggak. Besok off ya. Ya. Karena ketika nanti misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa menjawab dari kawan Anda bisa tanggapan dan itu akan memberikan tambahan nilai bagi mendapatkan syafaat aja. Ya, gitu ya. Ya. Baik. Ya, syafaatnya belum jelas ini ya. Kan belum final. Oh iya nih. Ya. Baik, untuk sore hari ini kita cukupkan dulu. Halo Bapak. Ya, bagaimana? Bisa Nurul kelihatannya masih ini Pak, masih pengen Ngobrol. Gimana Bu? Masih pengen ngobrol? Bu Nurul, pripun Bu Nurul? Pak, maaf hari ini sepertinya Pak suasana semua teman-teman itu agak-agak mungkin galau gitu ya. Jadi sepertinya tadi sudah siap semalam tapi ternyata lama sehingga menjadi hilang gitu pelajaran. Oh, gitu. Tapi yang model yang saya terapkan kan tidak membuat Anda grogi kan? Oh tidak. Tidak Pak. Tidak Pak. Ya Allah, alhamdulillah. Betah Pak. Ya. Malah pengen lama Pak. Iya betah Pak. Yang tadi kita shock Pak, hilang semuanya Pak. Gue mau mulai dari Ya, apa namanya? Teori behavioris santai ya, adalah sebuah teori bisa relax tentang Ya. perubahan tingkah laku sebagai Ya, hasil kita sambung besok pengalaman. kalau ada waktu besok kita sambung lagi ya. Oke. Pak, tunggu besok malih kepanggih malih. Ya. Ini di tempat saya lagi hujan lebat ini, jadi ya, agak kurang jelas suaranya. Oke. Ya. Baik ya, sampai di sini dulu ya. Insya Allah kita besok ketemu kembali. Akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.